Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-163. Nah, pada episode spesial part ke-162 sebelumnya itu, Bijuri tubuh Killer Bee dan Naruto telah diambil oleh Sanzaro Otsutsuki. Karena hal tersebut, Naruto remaja pun mulai tidak sadarkan diri karena Kyuubi diambil secara paksa. Sementara itu, akhirnya mode Dewa Otsutsuki Boruto bangkit di tengah-tengah pertarungan Kawaki melawan Gyakume. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang terkejut. Gyakume berkata, "Ini adalah senjutsu milikku. Berterima kasihlah padaku. Sekarang kau bisa melihatnya kembali, walaupun dalam bentuk bayangan." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki membalas, "Berani sekali kamu menggunakan serada sebagai senjata." Di sisi lain, Daimon dan Mitsuki juga tampak marah kepada Gyakume. Sambil menoleh ke arah Boruto, Kawaki berkata, "Kuatkan dirimu, Boruto." Ketika melihat Boruto yang diam, tiba-tiba Kawaki pun terkejut. Terlihat kesadaran Boruto diambil alih oleh Dewa Otsutsuki. Tak lama setelah itu, Boruto langsung bangkit kembali dan berkata, "Sepertinya ini sudah waktunya. Bagaimana dengan janjimu, Kawaki?" Melihat Boruto dalam mode Dewa Otsutsuki, semua orang pun terkejut. Sambil melihat ke sekitar, Boruto berkata kembali, "Sepertinya kau tidak mendapati janjimu. Tapi tunggu dulu, jadi kau mencoba untuk melawanku? Sungguh menarik." Kawaki membalas, "Bukan saatnya untuk membicarakan hal itu. Apa kau tidak lihat ada musuh di atas sana?" Dengan raut wajah yang dingin, Boruto membalas, "Aku bisa menghancurkan planet ini beserta para Otsutsuki yang ada di sini." Mendengar jawaban Boruto, Kawaki membalas, "Apa kau tidak memikirkan orang-orang yang ada di sini? Ini bukan seperti dirimu saja, Boruto." Terlihat Boruto langsung berjalan ke depan sambil berkata, "Sepertinya kau mulai berani padaku. Ya, itu bukan urusanku." Ketika baru saja melangkahkan kaki, tiba-tiba Boruto tidak sengaja menendang tangan serada yang ada di hadapannya. Melihat hal tersebut, Boruto pun heran dan berkata, "Batu apa ini?" Ketika melihat ke bawah, Boruto pun melihat serada yang terbaring di tanah. Seketika itu muncul trauma mendalam yang mengingatkan kematian serada yang sebelumnya. Namun Boruto mencoba untuk tidak peduli dan terus melewati serada. Melihat ekspresi Boruto yang biasa saja, Kawaki langsung menembakkan besi hitam ke arah Boruto. Namun Boruto langsung menangkap besi hitam itu dan menghancurkannya. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Aku benci sekali melihat ekspresi tidak pedulimu itu. Apa kau tidak tahu? Dia itu adalah pasangan hidupmu, dan kau menunjukkan ekspresi itu di saat kematiannya." Dengan raut wajah yang dingin, Boruto membalas, "Semua orang sudah kuanggap mati di waktu itu. Aku sudah mengubur kenangan itu." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Kawaki langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto dan langsung menyerangnya dengan tongkat besi. Namun Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dan langsung menangkis serangan Kawaki. Di sisi lain, Gyakume heran dan malah menikmati pertikaian yang terjadi di antara mereka. Sambil tersenyum, Gyakume berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ini sangat bagus." Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki kembali. Ketika senjata itu masih beradu, Kawaki berkata, "Tidak ada keluarga. Omong kosong macam apa itu? Kalau kau tidak peduli, kenapa kau rela pergi ke masa lalu untuk bertemu dengan Boruto? Kau juga merelakan dirimu bersatu dengan Boruto di waktu itu, menggunakan kekuatan pengulangan waktu untuk menyelamatkan Boruto di masa lalu. Kau mati-matian melawan Shiba dengan pedang milikmu, pedang yang kau gunakan untuk melindungi semua orang. Apa kau masih bilang kalau kau tidak peduli?" Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun terkejut. Tak lama setelah itu, Boruto pun kembali melihat ke arah serada. Terlihat Boruto mulai memasang raut wajah yang sedih. Lalu Boruto pun tiba-tiba membalikkan badannya sambil berkata, "Selama ini aku salah dan membiarkan serada mati untuk yang kedua kalinya. Aku..." Kawaki membalas, "Kau sendiri pernah bilang kan, orang-orang yang telah mati akan selalu hidup di hati kita. Begitu juga dengan serada. Bukankah begitu, Boruto?" Sambil tersenyum, Boruto berkata,
aku akan menggabungkan kesadaranku dengan Boruto yang lama. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menutup matanya. Lalu Boruto membuka matanya kembali. Terlihat akhirnya Boruto mempunyai satu kesadaran saja. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Terima kasih saudaraku." Terlihat Boruto dan Kawaki menoleh ke atas langit dan menatap ke arah Gyakume. Terlihat Boruto dan Kawaki menoleh ke atas langit dan menatap ke arah Gyakume. Adegan pun beralih ke Naruto remaja yang jantungnya mulai melemah. Terlihat Sakura menggunakan teknik medis untuk memompa jantung Naruto secara manual. Di sisi lain, Kaige mulai berjalan ke arah Sasuke dewasa yang dalam keadaan setengah sadar. Melihat Sasuke dewasa ingin dihabisi, Naruto dewasa meminta Toneri dan Himawari untuk melindungi Sasuke. Terlihat Himawari dan Toneri sudah bersiap untuk menghalangi Kaigen Otsutsuki. Namun secara mengejutkan, Kaige ternyata sudah berada di belakang mereka. Melihat kecepatan Kaigen, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sasuke remaja berkata, "Sejak kapan?" Terlihat Kaigen langsung menendang mereka berdua hingga terlempar jauh. Tak sampai di sana, ternyata Himawari langsung bangkit dan langsung melesat dengan cepat ke arah Kaigen. Setelah cukup dekat, Himawari langsung melancarkan serangan taijutsu. Terlihat Kaigen langsung menangkis pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Himawari. Sambil tersenyum, Kaigen berkata, "Sepertinya kau juga ahli menggunakan taijutsu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kaigen mulai menyerang balik ke arah Himawari. Dengan mata Byakugan, Himawari berhasil membelokkan setiap serangan yang dilancarkan oleh Kaigen. Terlihat mereka saling beradu pukulan tanpa henti hingga semua orang yang ada di sana pun terkejut. Selama mereka bertarung, Toneri akhirnya bangkit kembali dan melihat ke arah mata Himawari. Setelah dilihat cukup lama, dia merasakan ada perubahan di mata Byakugan Himawari. Toneri berkata, "Matanya mulai berevolusi." Adegan pun beralih ke Himawari dan Kaigen yang terus bertarung. Ketika Kaigen lengah, ternyata pukulan Himawari sudah berada tepat di wajah Kaigen. Namun Kaigen langsung memasang raut wajahnya serius. Terlihat Kaigen langsung menghindar dengan cepat dan langsung menendang Himawari hingga terlempar jauh. Setelah selesai, Kaigen langsung berjalan kembali ke arah Sasuke dewasa. Namun hanya beberapa langkah, tiba-tiba Hashirama datang dan menyerang Kaigen ketika dia lengah. Melihat hal tersebut, Kaigen pun terkejut dan hampir terkena serangan mendadak darinya. Melihat para Hokage yang bisa bebas, Kaigen pun terkejut. Kaigen berkata, "Bagaimana kalian bisa bebas?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi dan Gurugai pun muncul. Kakashi berkata, "Aku yang membebaskan mereka." Terlihat Kakashi sudah mempunyai dua mengikut Sharingan di matanya. Adegan pun beralih ke flashback Kakashi dan Gurugai yang berlari ke tempat lain setelah Boruto datang melawan Otsutsuki Ginso. Ketika mereka terus berlari, Kakashi tiba-tiba berhenti. Karena hal tersebut, Kai pun heran berkata, "Kakashi, kenapa aku berhenti?" Ternyata kesadaran Kakashi sekarang berada di dimensi yang lain. Di sana dia bertemu dengan Obito kecil. Dengan raut wajah yang terkejut, Kakashi berkata, "Obito." Obito membalas, "Sepertinya aku berada di jalan yang salah. Dan selama ini aku membuat kekacauan kepada kalian semua. Aku tidak tahu ternyata aku dimanfaatkan oleh mereka. Maka dari itu, pakailah dua mata mengikut Sharingan milikku. Semoga dengan itu aku bisa membantumu untuk bertahan hidup, Kakashi." Setelah mengatakan hal tersebut, Obito pun langsung menghilang. Terlihat sekarang Kakashi memiliki dua mata Sharingan. Melihat hal tersebut, Gurugai pun terkejut dan berkata, "Kakashi, matamu." Kakashi membalas, "Aku tahu." Obito meminjamkannya padaku. "Ayo, kita harus pergi dari sini." Ketika mereka terus berlari, mereka menemukan para Hokage yang sedang tertancap besi hitam dan tidak bisa bergerak. Karena hal tersebut, Kakashi dan Gurugai langsung menghampiri mereka. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Di sisi lain, Minato terkejut karena melihat Naruto terbaring dan ditolong oleh Sakura. Tanpa basa-basi, Minato langsung mendekati Naruto sambil berkata, "Apa yang terjadi?" Sakura membalas, "Kyuubi di tubuh Naruto sudah diambil oleh Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Minato langsung mentransfer setengah Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat Naruto sekarang diselimuti cakra Kyuubi. Tak lama setelah itu, akhirnya Naruto remaja sadar kembali dan membuka matanya. Adegan pun beralih ke Naruto dewasa yang mulai putus asa karena tidak bisa berbuat apapun. Dengan raut wajah yang sedih, Naruto berkata, "Andai aku lebih kuat dari ini, mungkin aku bisa menyelamatkan semua orang." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kesadaran Naruto beralih ke dimensi yang sangat gelap. Di sana Naruto sendirian dan hanya bisa melihat kegelapan.
Tak lama setelah itu tiba-tiba Kurama berkata, "Naruto, kenapa kau ada di sini?" Naruto membalas, "Kurama, seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kau ada di dalam jiwaku?" Kurama membalas, "Ini aneh. Sepertinya ini sebuah keajaiban. Seolah-olah aku adalah jembatan dari tempatmu Himawari." Dengan raut wajah yang pasrah Naruto membalas, "Tapi tetap saja, ini tidak akan mengubah apapun. Soalnya aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka." Sambil tersenyum Kurama membalas, "Siapa bilang kau tidak bisa mengalahkan mereka?" Adegan pun beralih ke Sasuke remaja yang tiba-tiba berlari ke arah Kaigen untuk menyerang. Namun Kaigen langsung menangkap tangan Sasuke dan melemparnya ke arah Sasuke dewasa. Sebelum Sasuke remaja bangkit, Kaigen langsung melesat dengan cepat ke arah Sasuke. Lalu dia pun bersiap melancarkan serangannya sambil berkata, "Sampai jumpa." Ketika sedang melayangkan pukulan, tiba-tiba kilatan cahaya melesat ke arahnya dan langsung menangkis pukulan Kaigen. Melihat pukulannya ditangkis, Kaigen pun sangat terkejut. Ternyata orang yang menangkis pukulan Kaigen adalah Naruto dewasa. Terlihat Naruto sekarang berada dalam mode Baryon. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya kesadaran Boruto akhirnya bersatu dengan Dewa Otsutsuki setelah disadarkan oleh Kawaki. Sementara itu kita dikejutkan dengan kemunculan mode Baryon Naruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-164. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.